yaitu Komisaris Racing, yaitu Bapak Cicengcun. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Berikutnya Presiden Direktur, yaitu Dr. Mutiara MA MKT. Kita berikan tepuk tangan. Berikutnya Direktur Operasional, Dr. Jongkai Mars. Berikutnya Direktur Keuangan, Bapak Clement Zikri Am. Mereka berikan tepuk tangan. Berikutnya Direktur Research and Development, Dr. Sharon Hani Angel. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai acara Public Expose ini dengan pemutaran video Company Profile PT Multisara Tbk. Kami persilakan. Enggak. Apa yang ditampilkan di sini udah masuk. Ya, betul. Suaranya? Suaranya Zoom. Suaranya sampai kalah. Di berbagai wilayah Nusantara, kami siap menjadi. Kesehatan adalah anugerah terindah dalam hidup. Aset dan investasi yang sangat berharga bagi Anda, keluarga, dan orang-orang terkasih sekitar Anda. Bersama Rumah Sakit Murai Teguh yang hadir sejak tahun 2012 dan merupakan jaringan rumah sakit tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kami siap menjadi partner untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Rumah Sakit Murai Teguh lahir dengan visi memberikan pelayanan kesehatan yang unggul dan terkemuka melalui sistem yang handal, bermutu dan inovasi yang berkelanjutan. Rumah Sakit Murai Teguh menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang unggul, kompeten, dan juga lengkap. Dengan didukung lebih dari 3.000 tenaga kesehatan, 1.000 tempat tidur, dan prosedur yang dilakukan dengan teknologi kedokteran terkini. Rumah Sakit Murai Teguh telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 2 juta pelanggan. Kami selalu mengutamakan Anda sebagai komitmen utama dalam mencurahkan setiap usaha dengan segenap di kami. Keselamatan dan kenyamanan dengan mengedepankan ilmu kedokteran berbasis bukti. Kami terus berupaya mewujudkan Murai Teguh menjadi smart hospital dengan melakukan berbagai inovasi dan transformasi digital di berbagai bidang pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Murai Teguh senantiasa mengadakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna memastikan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten di bidangnya. Kami memiliki 5 dasar nilai dalam memberikan pelayanan yang berpusat pada pelanggan dan mengutamakan budaya keselamatan pasien. Kami juga mengembangkan kerjasama internasional dengan berbagai rumah sakit di luar negeri. Kami terus bertekad
dalam adaptasi dan berinovasi untuk memberikan pengalaman dan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa untuk mengetahui lebih rinci mengenai kinerja perseroan serta strategi pengembangan PT Munisada Tbk, marilah kita simak bersama penjelasan dari Presiden Direktur yaitu Dr. Mutiara MH MKT selaku Presiden Direktur Perseroan. Kami persilakan. Selamat pagi. Sebelum Ibu menyampaikan, saya salam dulu pada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini. Mari kita puji syukur pada Tuhan, kita panjatkan pada Tuhan karena atas berkatnya dan penyertaannya kita dapat hadir bersama pada hari ini dalam keadaan sehat. Hari ini di Medan tanggal 12 Juni 2026, PT Munisada Tbk menyelenggarakan paparan publik tahunan 2026 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada para pemegang saham, investor, analisa, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Perseroan menyampaikan kinerja keuangan tahun buku 2025, perkembangan operasional, strategis bisnis, serta rencana pengembangan ke depan. Jadi masing-masing direksi di sini akan memaparkan apa yang sudah kita kerjakan dan masa depan yang apa kita akan capai. Yang berikut ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para pemegang saham, investor, analis, media, regulator, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada acara Public Expose PT Munisada Tbk tahun buku 2025. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya kita dapat hadir bersama pada hari ini dengan keadaan sehat. Tema Public Expose tahun ini adalah Elevating Excellency, Empowering Growth. Tema ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat pertumbuhan usaha secara lanjutan. Kita tahu melalui servis excellence peningkatan ini maka tak ada kekuatan untuk bertumbuh. Visi misi daripada Perseroan dalam menjalin kegiatan usaha PT Munisada Tbk memiliki visi untuk menjadi jaringan layanan kesehatan terpercaya, memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dengan mengedepankan profesional, teknologi, dan pelayanan yang berorientasi pada pasien. Visi tersebut menjadi landasan Perseroan dalam membangun sistem layanan kesehatan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan menjalankan beberapa visi utama yaitu memberi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berstandar tinggi kepada masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, menghadirkan inovasi layanan kesehatan berkualitas berbasis teknologi modern, memperluas akses layanan kesehatan melalui pengembangan jaringan rumah sakit, serta menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan memberi nilai tambah seluruh pemangku kepentingan. Kita tahu monitor fokus selalu ingin selangkah lebih cepat, lebih maju, lebih mendapat teknologi. Dengan tahun 2025 dan 2026 ini kami sudah melayani operasi dengan teknologi yaitu dengan sistem robotik. Dan sampai sekarang banyak sekali orang tidak perlu lagi ke Malaysia. Dari tahun lalu kita bergumul terus karena investasi cukup berat. Tapi kita melihat pasien kita kenapa berobat ke luar negeri, ke Malaysia, ke Penang, ternyata ada robotik di sana. Oleh karena itu juga memutuskan untuk membeli dan juga melayani, mengirim dokter-dokter kita ke China, ke Taiwan,
kekayaan untuk belajar dan sesudah mereka udah mahir kita langsung beli. Bersyukur sampai sekarang pelayanan robotik sudah sangat banyak di rumah sakit kita. Kita mengharapkan pelayanan seperti ini akan memberikan sesuatu presisi operasi yang lebih baik lagi dan hasil yang dicapai itu lebih cepat sembuh dan lebih tepat dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, seluruh strategi dan pengembangan perseroan selalu diarah untuk menghadirkan layanan kesehatan unggul, humanis, dan berorientasi kepada pasien. Dengan semangat tersebut, perseroan juga terus bertransformasi untuk menjadi salah satu penyedia layanan kesehatan terdepan di Indonesia. Berikut adalah jumlah rumah sakit kami yang bertambah di tahun 2025. Pada tahun 2025, perseroan juga telah melakukan pembukaan rumah sakit baru di wilayah Jakarta, yaitu Rumah Sakit Politekkes Pejaten, yang berfokus pada pelayanan jantung dan stroke. Dengan penambahan rumah sakit baru tersebut, maka saat ini MTH telah memiliki operasional total 11 rumah sakit. Berikut adalah rumah sakit yang ongoing data. Hadirin yang kami hormati, berikut ini adalah sekilas mengenai kejadian penting business overview perusahaan tahun 2025. Pada bulan Januari, perusahaan telah melakukan pendatangan MOU bekerja sama dengan Yonsei University. Pada bulan Februari, perusahaan juga telah melakukan groundbreaking seremonial Rumah Sakit Politekkes City. Di bulan Mei, kami juga melakukan pendatangan MOU dengan Panasian Medis Indonesia dan penandatangan dengan Aset Health di bidang obstetrik dan ginekologi. Pada bulan Juni, MTMH meraih penghargaan sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan di bulan September. Kami juga melakukan groundbreaking Rumah Sakit Politekkes Ciledug, soft opening Rumah Sakit Politekkes Pejaten Jakarta, serta mendapatkan penghargaan RC Award sebagai salah satu dari 12 rumah sakit terbaik di bidang layanan jantung dan 10 rumah sakit terbaik dalam bidang layanan neurologi. Nah, di tahun ini kami banyak mengembangkan pelayanan yang baru, bahwa kami percaya pada masa depan layanan kesehatan tidak hanya bertumpu pada pengobatan, tapi juga pada pencegahan dan regenerasi dan pemanfaat teknologi cerdas. Karena itu PT Molisada terus berinisiatif pada regeneratif medicine, stem cell, stroke, surgery, artificial intelligence, serta teknologi medis terkini untuk menghadirkan layanan kesehatan kelas dunia dan masyarakat Indonesia. Tidak hanya mengobati, tapi kita sudah mulai ada preventif dan regeneratif medicine. Kita mengharapkan setiap orang yang tubuhnya berbeda, punya genetik yang berbeda, bisa diterapi dengan sesuai dengan genetik dan sensitivitas. Jumlah obat, jenis obat, dosis obat sesuai dengan genetiknya. Ini kami sudah mulai melakukan precision medicine, regenerative medicine, nutrigenomic rehabilitation, serta pemantauan kesehatan berbasis teknologi digital AI sudah kami lakukan. Tidak hanya kami melakukan AI di bidang administrasi dan juga tidak hanya administrasi dilakukan dengan AI, kami juga mulai sudah melayani radiologi dengan berbasis dengan AI, patologi anatomi, walaupun belum sempurna, tapi kami sudah selangkah lebih maju untuk masuk ke sana. Kami mengharapkan melalui itu bukan menggantikan dokter, tapi membantu dokter untuk supaya lebih presisi dan tidak terjadi kesalahan. Akan tetapi AI tidak bisa mewakili menggantikan dokter. Dokter masih tetap harus verifikasi dan menentukan benar atau salah hal pasiennya. Tentang robotic surgery yang lebih presisi, lebih tinggi, tindakan minimal invasif, resiko komplikasi yang lebih rendah, serta masa pemulihan pasien lebih cepat yang telah saya sampaikan. Kami juga mengharapkan pengembangan digital itu akan mensupport pelayanan pasien di rumah sakit kita, sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama. Semua bisa diatur melalui handphone pasien masing-masing.
Dengan itu kita mengharapkan ini sangat akan menolong pasien sehingga mereka bisa mendapat pelayanan lebih tepat waktu dan lebih baik lagi. Ekspansi yang kami lakukan bukan sekedar menambah jumlah rumah sakit, tapi juga kami membangun ekosistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan teknologi. Sumber daya manusia yang unggul, standar pelayanan yang konsisten, kami ingin semakin banyak masyarakat Indonesia mendapat akses terhadap layanan kesehatan modern dan berkualitas. Selanjutnya, pemaparan mengenai tinjau operasional dan akan disampaikan oleh Dr. Jongkai Mas selaku Direktur Operasional. Kepada Dr. Jongkai, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Direktur, Bapak Ibu yang kami hormati. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Direktur dan juga dari paparan dari start tadi, bahwa pada tahun 2025 keseruan kita puji syukur menunjukkan pertumbuhan operasional yang cukup positif ya. Jadi dari data operasional kita bahwa perseroan sudah terdapat 11 rumah sakit dari sebelumnya 10 ya, dengan tambahan jumlah tempat tidur yang meningkat juga ya, yaitu sekarang ini sebanyak 1.326 bed, dan jumlah pasien rawat inap juga bertambah dengan signifikan, yaitu 77.444 pasien, dan jumlah rawat jalan sebanyak 604.000 lebih pasien. Nah, jadi pada layanan rawat jalan jumlah pasien mengalami peningkatan yang cukup baik ya, dari sebelumnya 540.000 menjadi 604.000. Nah, keseruan juga mencatat pertumbuhan kurang lebih 11,9% yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi komposisi pasien rawat jalan, memang dari semua rumah sakit kita operasional, pasien JKN atau BPJS Kesehatan masih berkontribusi lebih dominan ya, yaitu sebesar 89% pada tahun 2025. Jadi ini juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan non JKN tercatat sebesar 11%. Jadi untuk layanan rawat inap, jumlah pasien juga meningkat sekitar 7,3%. Nah, komposisi pasien rawat inap juga pasien JKN juga masih dominasi, yaitu 79%, non JKN 21% tentunya. Kemudian loss atau average length of stay masih terkendali, yaitu 3,65 hari, jadi itu relatif stabil ya. Jadi ini kalau untuk standar nasional itu adalah 4-6 hari ya. Selanjutnya untuk kinerja keberlanjutan atau sustainability, kita melihat bahwa perseroan juga selalu komitmen untuk menerapkan prinsip ESG ya, atau environmental, social, dan governance. Nah, untuk environment kita melihat bahwa penggunaan energi, listrik, BBM juga kita lakukan pengendalian dan terdapat penurunan yang cukup signifikan ya, di mana penggunaan energi listrik 2025 tercatat menurun sebanyak 7 juta lebih kilowatt hour dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga penggunaan BBM juga lebih rendah sebelumnya, yaitu 78.923 liter. Jadi ini kita menunjukkan pengelolaan operasional semakin efisien dan terukur. Dan kita juga menjaga lingkungan dengan tidak adanya kejadian tumpahan bahan kimia, minyak, bahan bakar, maupun zat lainnya di wilayah operasional yang dapat merugikan lingkungan dan manusia.
Jadi selama 2025 kita dapat mengurangi emisi yang dihasilkan dari berbagai aspek operasional. Kita mengelola penggunaan BBM, jadi terjadi penurunan emisi cakupan sebesar 111,07 ton karbon dioksida ekuivalen. Selain itu emisi cakupan 2 di sini untuk pengguna listrik juga mulai penurunan menjadi 4.661,74 ton karbon ekuivalen. Sehingga total emisi perseroan selama 2025 mulai turun sebesar 1.070,8 ton karbon ekuivalen. Dan juga kita untuk pengelolaan limbah B3 cair berhasil mengelola limbah B3 cair menjadi 4,35 ton. Jadi beberapa upaya-upaya kita lakukan ya, misalnya kita juga sudah memulai ya di tahun 2025 dengan penggunaan mobil listrik, dengan juga menggunakan lampu-lampu yang hemat energi dan sebagainya. Dan banyak sekali yang kita lakukan upaya-upaya untuk mengurangi emisi karbon ini ya. Sedangkan untuk aspek sosial dari sisi jumlah karyawan, perusahaan juga menunjukkan peningkatan ya. Jumlah karyawan menjadi 4.320 orang tahun 2025. Nah, di sini untuk matriks jumlah karyawan wanita itu mencapai 71,1%. Jadi untuk matriks ini kita sudah sangat memenuhi ya, karena memang secara alami memang rumah sakit lebih banyak karyawan perempuan yang bekerja. Jadi karena dominasi nurse ya, yang mana kebanyakan memang perempuan ya. Jumlah karyawan perempuan itu tercatat 3.070 orang. Sedangkan pada survei kepuasan tahun 2025 tercatat stabil di angka 79% ya. Perusahaan juga selalu melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan untuk menjaga kualitas kepuasan pelanggan. Nah, kemudian juga di sisi sosialnya kita juga melakukan berbagai upaya CSR ya. CSR itu kita di sini tahun 2023 realisasinya mencapai 490 juta ya. Meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2024. Pada tahun 2024 meningkat menjadi kira-kira 1 miliar ya. Pada tahun 2025 memang sedikit penurunan, yaitu mencapai 770 juta ya. Nah, anggaran yang digunakan itu adalah untuk mendukung berbagai program sosial. Jadi apakah itu bakti sosial, kemudian juga kita ikut memberikan bantuan iuran baik kepada BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan untuk pekerja yang memang membutuhkan bantuannya. Selanjutnya untuk tinjauan keuangan ini akan disampaikan oleh Bapak Clement selaku Direktur Keuangan Silakan. Thank you Dr. Juntoy. Selamat siang ya Bapak Ibu. Kami sangat bangga untuk pencapaian 2025 inilah. Bisa dilihat dari rekap itu omset tembus 1,3 triliun. Laba EBITDA juga hampir mencapai 300 miliar. Jadi bukan penurunan omset, jadi margin kita juga makin bagus. Dengan terakhir kita bukukan laba neto 43,1 miliar. Oke, next di sisi lain juga kita sangat banyak berkembang ya, banyak menginvest. Total aset juga naik hampir 300 M, jadi 2,6 triliun. Ya,
Eh, dan juga kita memang sebagian pakai dana profit dan sebagian lagi kita pakai dari pinjaman juga naik ke 725 M, tapi kita sangat optimis dengan kinerja kita ke depannya. Dan next untuk tinjauan keuangannya, ya seperti tadi saya bilang kita bisa mencapai 1,36 triliun dengan beban pokok di 952 M, jadi laba bruto bisa sampai 405 M, dan terakhir kita bukukan labanya di 43,1 M. Ini berterima kasih kepada tim operasional dan tim semuanya yang sangat berusaha untuk mengembangkan Murni Teguh ini. Next, dari rasio-rasionya kita bisa melihat semuanya membaik dengan pengembangan ekuitas di 2,8%, aset 0,6%, dan juga di EBITDA 21,8% sekarang. Oke, next ya ini rasionya yang disummary untuk semuanya. Kita bisa melihat 2023 ke 2024, 2025 semuanya membaik. Jadi semua investasi kita juga udah membuahkan hasil. Semoga kedepannya juga makin bagus. Oke, saya serahkan next untuk Dr. Serena Minggel untuk rencana pengembangan sama saham. Terima kasih Pak Clement. Sangat impresif ya angka-angka yang dipaparkan Bapak Clement untuk finansial kami. Hadirin yang saya hormati, dalam mendukung pertumbuhan perseroan yang berkelanjutan, PT Murni Sadar Tbk sudah menetapkan beberapa strategi utama perusahaan yang menjadi fokus pengembangan ke depannya. Pertama, adanya ekspansi rumah sakit baru di berbagai lokasi di Indonesia, tempat-tempat yang strategis untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat. Kedua, perseroan berfokus pada efisiensi operasional rumah sakit melalui optimalisasi proses bisnis, penguatan sistem manajemen, dan digitalisasi layanan kesehatan. Ketiga, perseroan terus melakukan penambahan alat kesehatan dan teknologi medis modern untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mendukung pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Recently kami juga sudah investasi pada robotic surgery yang merupakan pertama di Sumatera Utara. Ketiga, perseroan terus melakukan Keempat, perseroan terus meningkatkan kapasitas layanan melalui pengembangan fasilitas rumah sakit, penambahan ruang pelayanan, serta penguatan layanan unggulan dan spesialis. Kelima, perseroan berkomitmen merekrut dan mempertahankan dokter serta tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional guna menjaga standar pelayanan kesehatan yang optimal. Dan terakhir, keenam, perseroan terus mengembangkan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, integrasi layanan, dan pengalaman pasien. Next slide. Sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan, kami terus mengembangkan berbagai layanan medis unggulan berbasis teknologi modern dan inovasi kesehatan. Rencana ke depannya, kami ada beberapa investasi yang fokus pada pengembangan adanya siklotron, investasi smart hospital di rumah sakit terbaru, proton beam therapy, precision medicine berbasis genomik, transplantasi organ center, serta cellular therapy. Kami juga baru mendapatkan izin stem cell lab. Pengembangan layanan tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang modern, presisi, dan berstandar internasional. Selain meningkatkan kualitas pelayanan medis, kami juga berstrategi untuk memperkuat daya saing perseroan serta menjadikan Murni Teguh Hospital Network sebagai salah satu pusat layanan kesehatan unggulan di Indonesia. Kami optimis bahwa pengembangan teknologi medis dan inovasi layanan kesehatan akan menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan perseroan serta secara berkelanjutan di masa datang. Kami mempunyai beberapa proyek besar ke depannya. Salah satunya adalah
proyek Murni Teguh Gama City yang sudah groundbreaking kemarin, dan kami akan membangun the largest hospital in Sumatera dengan target 1.000 patient beds. Pengembangan proyek ini terus berjalan sesuai rencana dan diharapkan dapat memperkuat kapasitas layanan kesehatan Perseroan di masa mendatang. Kami juga ada proyek di Ciledug, Tangerang, Jakarta yang menambahkan kapasitas rawat inap, poliklinik, operating theater, dan fasilitas kemoterapi. Kami juga ada proyek Murni Teguh Susana Wesley untuk menambahkan kapasitas rawat inap, poliklinik, operating theater, dan juga layanan unggulan kedokteran nuklir yang pertama swasta di Sumatera Utara. Kami juga ada proyek di Murni Teguh area untuk menambah kapasitas rawat inap, menambah layanan hemodialisa, operating theater, serta pembangunan gedung baru. Kami juga ada proyek Murni Teguh Hospital Horas Insani untuk menambah kapasitas layanan dan ruang rawat inap yang baru. Di proyek Murni Teguh Rosipa, kami meliputi layanan rawat inap dengan interior dan juga fasilitas yang terbaru. Kami memiliki 2 smart room di dalam rumah sakit pertama juga di Sumatera Utara. Kami menambahkan fasilitas poliklinik, operating theater, NICU, dan IVF center coming soon. Melalui pengembangan ini, Perseroan optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat posisi Perseroan dalam industri layanan kesehatan nasional. Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 20% dibandingkan tahun 2025. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan tersebut, Perseroan juga menargetkan pertumbuhan laba dan EBITDA masing-masing sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi operasional, Perseroan juga menargetkan pertumbuhan jumlah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan masing-masing sebesar 20% pada tahun 2026. Target tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas layanan rumah sakit seperti proyek-proyek yang saya sudah paparkan, optimalisasi utilisasi fasilitas kesehatan, pengembangan layanan unggulan dan spesialis, ekspansi jaringan rumah sakit, serta penguatan teknologi dan digitalisasi layanan kesehatan. Terkait struktur modal, Perseroan saat ini belum memiliki rencana perubahan struktur modal secara khusus dan akan tetap menjaga kondisi keuangan yang sehat dan prudent. Sementara itu, terkait kebijakan dividen, Perseroan tetap berkomitmen untuk membagikan dividen sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan Perseroan sebagaimana telah disampaikan dalam prospektus. Dengan strategi yang telah disiapkan, Perseroan optimis target pertumbuhan tahun 2026 dapat tercapai dengan baik, serta mampu memberikan nilai tambahan yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Demikian pemaparan dari saya terkait strategi pengembangan dan target 2026. Selanjutnya, saya kembalikan ke Terima kasih Dr. Jongkai, Pak Clement, dan Dr. Sharon atas pemaparan. Sebagai penutup, dapat kami sampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 merupakan tahun yang positif bagi PT Indonesia dan TBK. Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan kinerja operasional keuangan yang baik. Dibaik-baik dengan peningkatan jumlah pasien, terutama dari jaringan rumah sakit, serta meningkatnya pendapatan dan laba perseroan. Pembukaan rumah sakit Murni Teguh Pejaten Jakarta semakin memperkuat jaringan rumah sakit Murni Teguh yang kini telah berjumlah 11 rumah sakit. Sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat ke depan. Perseroan akan terus fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, mengembangkan teknologi medis yang modern, ekspansi rumah sakit, serta penetapan prinsip keberlangsungan guna mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Atas nama direksi dan seluruh manajemen, kami mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, investor, mitra usaha, tenaga medis, karyawan, serta seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan
dukungan dan kerjasama yang telah diberikan kepada Persela selama ini. Dengan fondasi yang semakin kuat dan strategis yang jelas, kami optimis dapat mencapai target tahun 2026 serta terus memberikan nilai tambah bagi seluruh pelanggan saham dan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kami kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, Ibu, tepuk tangan yang meriah bagi wartawan. Dan selanjutnya kita akan langsung memasuki Bapak Ibu sesi yang akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Bina, Bapak Ibu kami persilakan jika ada yang mau bertanya dari forum, silakan. Ya. Jadi, oh, ini fans saya. Itu bukan tuh. Oke Bu, Ismail dari iNews. Ini pertanyaannya, ini kan kita tahu saat ini gejolak dunia sedang bergejolak gitu. Terutama di Indonesia nih rupiah, kurs rupiah nih tidak stabil Bu. Dan kita tahu juga ini kan alat kesehatan, obat-obatan ini kita sebagian kita beli dari luar negeri gitu. Nah, menyikapi kondisi ini bagaimana sih dari manajemen untuk menyikapi kondisi seperti ini? Kemudian dan apa ya langkah-langkah yang dilakukan manajemen untuk menyikapi kondisi yang ini kita tengok rupiahnya nggak stabil gitu kan Bu? Apakah ada penurunan pembelian obat atau alat kesehatan yang mana gitu kita stop pembelian kesehatan? Kemudian awal tahun kemarin kita kan baru membeli apa ya robotik Bu yang fasilitas robotik. Apakah ini fasilitas robotik ini akan ada lagi di tahun-tahun berikutnya Bu? Terima kasih Pak Ismail. Pertanyaannya bagus sekali ya. Yang benar kita tahu fluktuasi nilai tukar dan pelemahan rupiah terhadap dolar memberi tekanan pada bottom line perusahaan karena sebagai negara alat kesehatan dan bahan baku itu obat dari kepada sehingga meningkatnya biaya pokok dan berpotensi menekan margin. Untuk mengurangi dampak tersebut, perusahaan menetapkan strategi lindung nilai Indonesia ya, guna menjaga kepastian biaya dan meminimalkan volatilitas daripada kurs. Meskipun efektivitas tergantung pada besaran eksposur yang dilindungi dan jangka waktu kontrak. Di sisi lain, perusahaan layanan dilakukan secara selektif untuk di-adjust kembali. Dan kenaikan biasanya kita juga sesuai dengan kondisi dan situasi di regulasi dan daya beli dari masyarakat. Oleh karena itu menjaga target volatility tahun ini umumnya tidak hanya mengendalikan hedging kenaikan tarif, tapi juga didukung oleh efisiensi operasional, optimalisasi pengeluaran dan layanan serta penguatan penggunaan produk. Terhadap robotik yang kita beli di awal tahun, kita sekarang ini masih memaksimalkan. Jika udah maksimal, kalau udah kurang, biasanya 2-3 tahun kita harus tambah yang kedua, ketiga. Kita lihat bagaimana kondisinya. Kalau memang udah maksimal, tidak cukup lagi, baru kita tambah. Kita selalu seperti ini. Radioterapi juga beli 1 unit, beberapa tahun kemudian sudah tambah. Kayak kita yang 2 unit, sekarang harus tambah 3. Kita sesuai dengan kebutuhan. Jika pasien makin banyak, maka kita harus tambah alatnya. Tidak bisa kita menentukan kapan. Tapi menurut pengalaman biasa 2-3 tahun harus menambah. Dan kita tahu pasien sekarang ini tidak perlu lagi berobat berhenti lagi, bisa hilang. Dan harga kita sesuai kompetensi dokter dan perawat kita sesuai dengan mereka. Dan kami juga mendatangkan beberapa instruktur dari luar negeri untuk bersama dokter kita. Saat mereka mendampingi, mereka mengatakan dokter Indonesia ternyata tidak kalah dengan dokter luar negeri. Ini bahasa yang mereka kembangkan. Dan dokter mereka juga mengharapkan bahwa Indonesia bisa makin maju. Dan mereka juga memberi kesempatan jika kita memang ingin belajar ke luar negeri, mereka terbuka. Tapi mereka mengatakan sudah bagus kok.
sudah bisa mandiri. Itu yang membuat kita bahagia. Ternyata dokter kita itu bisa bersaing di pasar internasional. Terima kasih. Baik, kita berikan kesempatan. Silakan, ada lagi. Salam sore. Saya Alifah dari PPG Medan. Saya ingin bertanya, tadi Bapak Alfasina dan dapat bahwa spesifik dilakukan penguasaan dan alat teknologi Alfes seperti teknologi tinggi. Kemudian kita lagi yang akan menyerap sisa dana belanja apakah untuk ekspansi atau digitalisasi. Terima kasih. Terima kasih mendalam ya pertanyaannya ya. Dari tahun anggaran belanja modal KPK tahun ini, porsi yang dialokasi untuk peremajaan dan pengadaan alat kesehatan dan teknologi difokuskan pada peningkatan kualitas, kapasitas diagnosa serta efisiensi operasional. Sementara itu, sisa KPK diarahkan ke prioritas strategi lainnya, terutama pengembangan dan renovasi fasilitas layanan kesehatan, perluasan dan kapasitas operasional di lokasi potensial, serta percepatan transformasi digital mulai penggunaan sistem informasi, rekam medis elektronik, dan integrasi layanan berbasis teknologi guna mendukung mengembangkan jangka panjang dan meningkatkan pengamanan data pasien. Kita sangat penting untuk berkembang ke digitalisasi. Seperti tadi saya sudah sampaikan, AI itu merupakan sesuatu yang memang challenging. Tidak hanya menjadi ancaman untuk semua profesi, termasuk juga kesehatan. Tapi kita tidak boleh menganggap mereka merupakan suatu ancaman. Mari kita akan menjadi suatu pendukung untuk kita. Kami secara bioinformatika sistem atau informatika sistem dari rumah sakit, semua built-in Indonesia, built-in rumah sakit Bumi Teguh. Kami punya staf IT lebih kurang 80 orang. Dengan itu mereka menghasilkan sesuatu yang memang bisa memadai sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan mereka yang bisa menganalisa, mensupport dokter untuk membuat diagnosa, dan juga bisa mensupport administrasi sehingga mempercepat administrasi. Dan kita mengharapkan dengan bantuan daripada digitalisasi, manpower kita bisa berkembang. Yang kita bukan macam pegawai yang tak bisa dilakukan untuk yang lebih baik tadi, untuk verifikasi yang lebih tinggi, analisa yang lebih tinggi. Oleh karena itu, memang itu yang kita rencanakan. Terima kasih. Pasti kita berikan kesempatan. Ada lagi pertanyaan ya? Terima kasih Bu, saya Arafat dari Ligo Sumut. Pertanyaan saya singkat aja Bu, bagaimana dalam konteks pembangunan standar ESG, bagaimana pusat mengintegrasikan program kesehatan masyarakat tidak sekedar menjadi program CSR, melainkan bagian dari strategi perusahaan, strategi keberlanjutan perusahaan yang melainkan bagian dari strategi keberlanjutan yang terukur dampak sosialnya bagi pertumbuhan dan panjang perusahaan. Terima kasih. Ya, memang ini pertanyaan yang harus kita benar-benar nyimak ya. Kita tidak hanya seperti CSR, tapi ESG dan program kesehatan masyarakat perlu diintegrasi dalam strategi dari perusahaan kita, dan juga menghubungkan isu kesehatan yang relevan dan merantai nilai risiko operasional, produktivitas, dan keberlanjutan usaha. Perusahaan tidak cukup hanya menjalankan kegiatan CSR yang bersifat filantropis sesaat, tapi harus menetapkan tujuan, indikator kinerja, dan target yang terukur, seperti meningkatkan akses layanan kesehatan, penurunan angka penyakit tertentu, peningkatan kesehatan pekerja dan komunitas kita, serta dampak terhadap produktivitas dan stabilitas operasional. Implikasinya dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah, fasilitas kesehatan akademik, masyarakat, serta pemantauan serta pelaporan berbasis data dan transparan. Dengan pendekatan ini, program kesehatan menjadi investasi sosial yang menciptakan nilai bersama, share value, memperkuat reputasi perusahaan, mengurangi risiko sosial,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan serta akhirnya mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang dan relevan. Kita tahu bahwa sosial ini sangat dibutuhkan dan sangat penting. Dengan ini kita akan memberi dampak yang positif. Dengan ini kami juga bisa mengayunkan semua masyarakat tidak hanya datang ke rumah sakit untuk mengobati, tapi juga bisa menjaga diri preventif daripada penyakit itu lebih penting dan lebih membawa dampak yang positif. Terima kasih. Terima kasih. Saya Dina dari analisa. Di rumah sakit Imam Teguh ini layanan spesialisasi apa yang menjadi penggerak utama ini pendapatan untuk perusahaan? Semuanya sama ya, sebenarnya semuanya sama. Tapi kami punya excellency yaitu onkologi dan jantung. Onkologi dan jantung ini karena menjadi unggulan kita, investasi kita banyak kesana, sehingga itu merupakan pasien yang banyak. Jika dihitung nilai-nilai, mungkin itu yang paling baik. Tapi bukan itu penyakit kedua ini yang kami layani. Kami sekarang ini juga sudah sangat unggul di dalam penyakit saraf. Dengan penyakit saraf yang kita bisa berhasil mengobati orang yang stroke yang datang di bawah 6 jam dulu pas setengah jam sekarang 6 jam. Mereka boleh riset 6 jam masih punya kesempatan. Maka kita bisa dalam 25 menit kita mendiagnosa tidak perdarahan. Kami dengan kondisi yang sesuai kami memberi obat dan kami obati 5 hari pasien jalan kaki pulang. Ada yang masih di tempat tidurnya kaki bisa diangkat tangan bisa. Jadi banyak testimoni yang mereka lakukan. Sampai direktur kami mengatakan ternyata begitu bahagia melihat orang jalan kaki pulang, terutama pasien yang sakit stroke. Sekarang yang melayani stroke di Moniteguh bukan hanya di Medan. Medan, Susan Wesley, Moniteguh Memorial Hospital sudah lama jalanin. Di rumah sakit Horace Insani di Siantar juga sudah melayani. Di Bali juga sudah melayani, di Bandung juga sudah melayani, di Jakarta, di Ciledug, di Moniteguh, Sudirman sudah melayani. Boleh katakan itu adalah sesuatu impian daripada saya. Saya pengen Pekanbaru juga ya, satu lagi. Kayak Rosifa, ibu dan anak kita nggak berbanding lah ya. Semua 11 rumah sakit 9 sudah melayani. Hanya rumah sakit Rosifa dan rumah sakit Pematang Center lebih utama adalah ibu dan anak kita tidak membebani mereka untuk melayani. Tapi cukup banyak. Sebulan bisa ada 10 pasien yang stroke yang bisa kita tangani dan kita sembuh. Boleh katakan sembuh 99%. Ya, saya rasa itu suatu capaian yang membahagiakan kita. Jadi kita mengharapkan di tahun berikutnya tidak ada lagi orang yang stroke dengan cacat dengan stroke, tapi mereka bisa mencapai rumah sakit di bawah 6 jam sehingga bisa ditangani baik. Kalau mereka tidak tertangani 6 jam, sebenarnya ada 24 jam lagi, yaitu bisa melalui kateter ke dalam pembuluh darah di otak, bisa diambil bekuan darah atau pasang ring di sana. Akan tetapi harus lihat kondisi. Jika otaknya sudah tidak begitu baik, perfusi darah ke sana tidak cukup, itu keberhasilannya sudah kurang. Tapi kalau masih bisa, kita masih ada upaya untuk ini. Tapi jangan takut, sekarang stem cell udah datang. Stem cell atau derivat stem cell sudah kita bisa fungsikan untuk mengembalikan jaringan otak yang sudah rusak, penumbuhan-penumbuhannya bisa kita kembalikan kepada normal. Rumah sakit Moniteguh sudah punya izinnya, jadi kita akan melayani berbasis research. Dan juga untuk ortopedi kaki yang sakit, selain kalau stadium 1, 2, 3, 4 pasal operasi dengan robotik, 1 dan 2 bisa kita berikan dengan stem cell atau derivat stem cell. Kita mengharapkan pertumbuhan dari jaringan kartilegonya bisa kembali normal. Jadi itu juga berupa salah satu pengobatan.
ada trauma daripada saraf, ada saraf terjepit atau segala, kita juga ada laser yang bisa menolong. Kemudian kita bisa memberikan sel juga atau derivatnya ke dalam, sehingga kita mengharapkan pasien bisa sembuh dengan baik. Dulu teorinya saraf rusak nggak bisa kembali, sekarang dengan ada stem cell yang rusak bisa kembali, terutama yang jantung kena tulang belakang bisa lumpuh semua. Jika bisa datang ke rumah sakit, kita bisa layani dengan stem cell. Akan tetapi stem cell sekarang masih agak mahal. Kita doain Langsung berkembang pindah gitu terus slide itu. sehingga bisa jadi lebih murah, bisa terjangkau untuk semua pasien. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita juga ada pertanyaan yang masih forum email ya. Saya bacakan ya. Kalau bisa diulang saya baca ya. Dari Bapak Daniel ya. Jadi berikut pertanyaannya, manajemen melaporkan slide 25, 26, 30 sampai 35 bahwa kami membaca ada 6 proyek pengembangan Kondisi besar mana aja tadi maksudnya? yang berjalan paralel. Berapa Mulai aja tadi, dari berapa aja? Jamal City, Ciledug, Oh, thank you, Ibu, ya. hingga Rosipa dengan target pertumbuhan 20% di tahun 2026. Di tengah kondisi suku bunga yang masih relatif tinggi saat ini, sementara rasio lancar perusahaan berada di level 0,43 kali dan tidak ada rencana perubahan struktur modal, bisa manajemen berikan gambaran perhitungan bagaimana skema pendanaan dan prioritas penyelesaian proyek-proyek tersebut agar tetap sejalan dengan kesehatan likuiditas perusahaan. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Daniel ya. Pak Daniel, terima kasih perhatiannya cukup tajam ya, mendalam. Terima kasih, memang proyek kami banyak, tapi sebenarnya paralel jalannya sehingga kami nggak sekaligus, kami paralel jalannya. Jadi satu mana yang utama, mana yang berikut. Kayak Susana Lisli udah almost selesai. Jadi kami mengharapkan revenue yang dari Susana Leslie juga menjadi suatu pendukung untuk pembangunan yang lain. Kami pada saat ini beberapa yang ongoing dan beberapa yang sudah hampir selesai, dan Ciledug ini akhir tahun sudah selesai. Gamas ini mungkin tahun depan baru bisa selesai. Memang dari EBITDA kita 298 M yang kita capai, biasanya kita alokasikan untuk pembangunan. Kita sudah hitung baik-baik berapa persen yang dapat dari bank dan berapa persen yang disupport oleh operasional keuntungan, sehingga semua ini akan berjalan lancar. Kami sudah penuh perhitungan, yakin bahwa apa yang sudah selesai akan mendukung mencapai supporting daripada pembangunan kita. Terima kasih. Baik, kita berikan pertanyaan. Ada 3 pertanyaan ya. Jadi yang tadi yang pertama, yang kedua boleh saya pertanyaan saja ya. Berikut pertanyaan yang kedua, manajemen melaporkan slide 15 bahwa kami mencatat porsi pasien JKN bahwa jalan naik signifikan menjadi 89% 2025. Sementara BON justru turun dari 55% ke 50%. Meski jumlah tempat tidur bertambah, dengan daya beli masyarakat yang masih dalam fase pemulihan saat ini, apakah pergeseran ke arah JKN ini merupakan tren struktural yang diantisipasi berlanjut, dan bagaimana strategi perusahaan menyeimbangkan antara volume pasien JKN yang tinggi dengan utilisasi tempat tidur yang optimal di rumah sakit. Terima kasih Pak Daniel juga ya, Pak Daniel. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang benar, tahun lalu kita ada rumah sakit yang baru, 2 tahun yang lalu juga ada rumah sakit yang baru. Rumah sakit yang baru pertumbuhannya butuh waktu, sehingga peningkatan ini menunjukkan bahwa memang yang sewajarnya.
Penambahan tempat tidur kami lakukan karena beberapa rumah sakit kami sudah angka bornya sudah 80% lebih. Jadi kami butuh penambahan dari tempat tidur. Selain juga penambahan tempat tidur ditimbulkan oleh karena rumah sakit yang baru. Sekarang ini memang bor yang 55 menjadi 50 itu sebenarnya tidak menunjukkan bahwa penurunan. Karena kita penambahan tempat tidur sehingga bornya bisa turun. Tadi sudah dipaparkan bahwa jumlah pasien kita malah meningkat, ya oknami atau perawat jalan. Sekarang ini JKN menjadi tren yang baik di Indonesia. Serasa selama kita bisa melayani pasien apapun kita akan terima. Untuk JKN, non JKN semua kita sama karena mereka adalah pasien yang manusia yang punya hak yang sama. Jika yang mampu bayar sendiri, tidak mampu mau pakai JKN, kami juga akan menerima. Apakah bagaimana sikap kita untuk menggeser supaya kita tidak terima JKN? Kami ada beberapa rumah sakit baru yang tidak melayani JKN, contohnya di Pejaten, di Bandung, di Siantang, yaitu kami upayakan pasiennya pure asuransi swasta dan juga pure bayar sendiri. Jadi dengan memprogramkan yang mana bisa melayani, yang mana tidak melayani, kami mengharapkan kita bisa stabil di angka jumlah pasien BPJS dan BPJS di angka yang memang terjangkau. Sebenarnya kami tidak masalah mereka pergeseran, yang penting kami bisa mempertahankan laba rugi kita, EBITDA kita tetap meningkat. Terima kasih. Halo Bapak Ibu ya. Berikutnya pertanyaan ketiga saya baca juga. Manajemen melaporkan slide 14 dan 15 bahwa kami melihat ada perbaikan signifikan pada pos penghasilan keuangan neto di tahun 2025 yang turut mendorong kenaikan laba sebelum pajak. Mengingat lingkungan suku bunga saat ini masih cukup menarik untuk penempatan dana. Apakah kontribusi tersebut berasal dari pengelolaan dana hasil IPO? Dan bagaimana perusahaan memandang keberlanjutan kontribusi ini ke depan? Khususnya saat dana tersebut mulai dialokasikan untuk mendukung rencana teknologi mutakhir seperti proton beam dan robotik surgery. Terima kasih. Ya, benar. Kami dana-dana EBITDA yang dana yang kami capai, kami fungsikan untuk pembangunan. Kita mengharapkan ini bisa makin maju sehingga kita patut memfungsikan untuk pembangunan. Jangan disimpan hanya untuk deposito. Malah kami uang bank untuk membangun supaya kita mempunyai pelayanan lebih maksimal. Jadi terhadap pengembangan robotik yang baru, proton beam, ada rencana kami kerjasama dengan luar negeri agar bisa investasi bersama sehingga kita bisa mendapat keringanan. Akan tetapi jika bisa kita untung sendiri, namanya kita ajak orang. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau memang investor berniat untuk join bersama, kami akan terbuka. Tapi dana ini bukan berasal dari dana IPO. Dana IPO kami yang lalu sudah difungsikan untuk pengembangan rumah sakit di Bandung, di Pejaten, dan di area. Jadi pada saat ini uang untuk IPO sudah kami fungsikan untuk pengembangan. Jadi kami tidak letakkan untuk deposito karena kami juga memakai uang bank. Deposito cuma 2%, pinjaman 7% lebih bagus, kita kurangi pinjaman sehingga kita semua dana yang kita dapat untuk pengembangan ke depan. Terima kasih. Baik, kita berikan pertanyaan Pak Ibu. Ya cukup ya pertanyaan yang sudah ini. Karena kita sudah dalam acara Profesor Soto Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada para direksi yang telah menyampaikan pemaparan mengenai kinerja perseroan atau kami jawab berbagai pertanyaan yang telah disampaikan peserta. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih juga kepada seluruh pemegang saham, investor, analis media dan para peserta yang ikut acara ini dan seluruh perhatian serta berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Kami berharap paparan yang telah
sampaikan pada hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kita ke depan. Dengan demikian rangkaian acara public exposure ini secara diriga secara resmi kami menyatakan selesai. Terima kasih atas kehadiran Pak Selamat siang, semoga sehat, semoga selalu sukses selalu sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang.